Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Kita mau gali lebih dalam nih soal satu konsep kunci dari buku The Myth of the Strong Leader. Spesifiknya bab 4, tentang kepemimpinan politik transformasional. Jadi, bab ini tuh ngebahas tipe pemimpin yang agak beda gitu. Bukan cuma yang dicap kuat atau bahkan yang revolusioner banget gitu. Tapi fokusnya ke orang-orang yang perannya tuh krusial buat bawa perubahan sistemik, yang fundamental. Dan seringnya, perubahan ini relatif damai, tujuannya juga jelas, yaitu perbaikan. Ya perbaikan kualitas sistem politik, ekonomi, atau bahkan tatanan internasional. Oke, jadi misi kita bareng Anda kali ini, ya kita bongkar aja. Apa sih sebenarnya yang bikin seorang pemimpin itu bisa disebut transformasional? Kita lihat contoh-contoh nyata yang ada di buku ini. Gimana mereka mengubah negara mereka atau bahkan dunia. Sip, mari kita mulai bedah. Oke, jadi konsep utama di sini tuh mendefinisikan pemimpin politik transformasional itu sebagai figur ya, yang perannya itu menentukan banget dalam melahirkan perubahan sistemik. Bisa sistem politik, bisa struktur ekonomi, atau, nah ini yang lebih jarang, tatanan internasional. Kata kuncinya itu perubahan sistemik yang mendasar. Tujuannya juga untuk sesuatu yang secara kualitas lebih baik. Nah ini perlu dibedain ya, dari kepemimpinan revolusioner. Kalau revolusioner kan seringnya identik sama ya perebutan kuasa pakai kekerasan, terus maksa-maksa gitu kan setelahnya. Nah, pemimpin transformasional yang dibahas di sini, menurut definisi buku ini ya, mereka cenderung menghindari kekerasan atau paksaan fisik lah ke lawan politiknya buat mencapai perubahan itu. Wah, menarik ya. Jadi ada penekanan ke perubahan yang dalam, tapi nggak selalu harus pakai kekacauan atau darah gitu ya, kayak yang sering kita bayangin soal revolusi. Ini ngasih perspektif baru sih. Terus gimana nih wujudnya dalam praktek? Kita lihat contoh pertama yuk. Charles de Gaulle di Prancis. Wah, ini sosok yang lekat banget ya sama Prancis modern. Iya, De Gaulle ini contoh klasik banget yang sering diangkat. Dia itu secara fundamental mengubah Prancis. Dari yang tadinya Republik Keempat yang goyang terus lah, nggak stabil, menjadi Republik Kelima yang lebih kokoh. Nah, alat utamanya itu konstitusi baru. Dia bikin sistem presidensial yang kuat, atau lebih tepatnya sih semi-presidensialisme. Jadi kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sama perdana menteri. Ini bikin lebih stabil, dan sistem ini awat banget loh, diterima luas juga, bahkan sama lawan politiknya. Anda mungkin ingat François Mitterrand, tokoh sosialis itu, awalnya kan dia nentang keras sistem ini. Tapi pas jadi presiden dia bilang, institusi ini bukan dibikin buat saya, tapi cocok juga buat saya. Oh iya ya. Itu nunjukin banget ya keberhasilan jangka panjangnya. Perubahan sistemik yang dia mulai itu jalan terus. Betul, selain institusi, peran transformasionalnya juga kelihatan banget. Pas dia nyelesain krisis Aljazair, itu kan pelik banget, hampir bikin Perancis pecah. Penulisnya nih, menggarisbawahi kelihayannya De Gaulle. Dia pakai ambiguitas dulu di awal, buat nenangin macem-macem pihak gitu kan. Baru deh akhirnya dia tegas ngarahin Perancis buat kasih kemerdekaan ke Aljazair. Ini nunjukin dia jago banget navigasi politik yang bahaya gitu. Bener juga. Terus bab ini juga nyatat kalau dia tuh dianggap ngubah budaya politik Prancis juga loh, secara signifikan malah. Dia berhasil nih damaikan kelompok kanan yang tradisionalis itu sama ideologi republik. Padahal sebelumnya susah tuh. Terus di saat yang sama, dia juga nguatin komitmen kelompok kiri ke konsep kebangsaan Prancis yang kuat. Dan soal keberanian personalnya juga disorot kan ya? Buku ini nyebutin gimana De Gaulle tuh sering cuek aja sama protokol keamanan, terus aja interaksi langsung sama massa, padahal banyak banget loh upaya pembunuhan ke dia, apalagi pas krisis Aljazair itu. Ini bukan sekedar citra kuat yang keras kepala ya, tapi nunjukin dia mau ambil risiko pribadi demi visi yang lebih gede. Bahkan pas dia kalah referendum tahun 69 terus langsung mundur gitu aja, itu kan nunjukin dia paham soal legitimasi publik. Beda banget sama pemimpin otoriter yang pokoknya nempel terus sama kekuasaan. Dia tahu kapan dukungan rakyat udah nggak ada. Iya, itu poin penting, legitimasi itu. Oke, dari Prancis yang bangun ulang institusinya, kita geser ke Spanyol yuk. Tantangannya beda lagi nih. Bongkar sistem otoriter lama dari dalam. Nah, disinilah muncul Adolfo Suarez. Wah, ini ceritanya kayak digambarin di bacaan kita menarik banget. Seorang birokrat dari rezim Franco, malah jadi motor transisi ke demokrasi. Gimana ceritanya tuh? Iya, ini salah satu ironi sejarah yang paling menonjol ya. Suarez ini ditunjuk jadi Perdana Menteri sama Raja Juan Carlos setelah Franco meninggal. Banyak yang kaget waktu itu. Tapi dia pakai posisi itu secara strategis banget buat membongkar aparatus otoriter dari dalam.
Gaya kepemimpinannya, nah ini diurai di buku, nekenin banget soal bangun konsensus. Dia kerja keras jembatanin jurang antara loyalis Franco sama kelompok oposisi demokratis. Nah, kita lihat lagi nih elemen kuncinya. Muncul pas krisis, pakai posisi dari dalam sistem, terus fokusnya ke negosiasi yang risikonya tinggi buat ngubah aturan mainnya itu sendiri. Wow, negosiasi berisiko tinggi ya. Banget. Langkah paling berani dan menurut penulisnya paling bahaya, itu pas dia mutusin buat legalin Partai Komunis Spanyol, PCE, pas Paskah tahun 77. Itu hampir aja micu kudeta militer loh dari kelompok garis keras rezim lama. Tapi Suarez berhasil nih yakinin banyak pihak. Termasuk kerjasama efektif sama pemimpin komunisnya Santiago Carrillo. Nah, Carrillo ini sebagai imbalan legalisasi partainya, setuju buat ngakuin monarki konstitusional sama kesatuan Spanyol. Ini kompromi pragmatis yang krusial banget waktu itu. Keren juga ya komprominya. Iya. Terus yang nunjukin kelihayan politiknya lagi nih, cara dia bubarin parlemen era Franco, namanya Cortes. Bukan yang konfrontasi langsung, dia malah yakinin Cortes buat setuju bubarin dirinya sendiri. Lewat undang-undang namanya Hukum Reformasi Politik tahun 76. Dia berhasil bangun koalisi buat perubahan, bahkan dari dalam elit rezim lama itu sendiri. Penulisnya nekenin banget betapa cerdiknya manuver ini. Gila, itu paradoks banget ya. Bacaan kita kan nekenin kalau Suarez ini sebenarnya nggak pernah populer-populer banget gitu. Kalangan kiri curiga lah, kan masa lalunya di rejim Franco. Terus kalangan kanan garis keras nganggap dia pengkhianat, terlalu liberal gitu. Tapi justru karena dia nggak sepopuler itu, apa ini malah nunjukin dia bukan tipe pemimpin karismatik yang biasanya kita bayangin kalau ngomongin transformasi. Mungkin ini malah nunjukin kalau transformasi sistemik itu kadang butuh negosiator ulung di balik layar ya, bukan cuma figur populis. Gimana menurut Anda? Nah, itu poin yang menarik banget dan relevan sama argumen utama buku ini. Kan buku ini intinya ngelawan mitos pemimpin kuat ya. Peran Suarez dalam negosiasi konstitusi demokratis 1978 itu memang fundamental. Meskipun dia nggak punya basis massa yang kuat, dan yang lebih mencolok lagi, pas dia ngerasa kehadirannya malah jadi sumber ketidakstabilan gitu ya, melahayai demokrasi muda Spanyol di awal 81, terutama karena militer nggak suka sama dia, dia milih mundur secara sukarela. Ini benar-benar antitesis dari mitos pemimpin kuat yang harus berkuasa selamanya. Bener-bener kontras ya. Oke, sekarang kita pindah ke panggung global nih. Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet yang kebijakannya itu mengubah peta dunia secara dramatis. Gorbachev ini jelas masuk kriteria transformasional ini. Dia kan yang memulai perubahan sistemik lewat perestroika. Itu restrukturisasi ekonomi sama glasnost, keterbukaan politik. Meskipun ya, seperti yang sering dia bilang, tujuan awalnya itu buat reformasi dan nguatin sistem Soviet. Tapi proses yang dia buka itu ternyata, nggak terkendali. Gitu. Ujung-ujungnya malah ke arah demokratisasi parsial di Soviet, runtuhnya tembok Berlin, reunifikasi Jerman, sampai akhirnya Perang Dingin selesai. Nah, di sini transformasinya terjadi, ya mungkin bukan tujuan awalnya, tapi dampaknya sistemik secara global. Itu nggak bisa dibantah. Dampaknya global banget ya. Iya, salah satu aspek kunci transformasionalnya yang ditekenin banget di analisis ini itu keputusan sadarnya dia buat nggak pakai kekuatan militer Soviet buat nopang rezim komunis di Eropa Timur. Itu pas rakyat di sana nuntut perubahan tahun 89. Nah, keputusannya ini memungkinkan transisi yang relatif damai di Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan lain-lain. Ini sama penulisnya dibedain secara eksplisit dari revolusi klasik yang sering penuh kekerasan. Ini contoh transformasi sistem internasional yang dipicu keputusan satu pemimpin. Keputusan yang besar banget dampaknya. Betul. Gaya kepemimpinannya juga beda banget dari tradisi pemimpin Rusia atau Soviet sebelumnya. Dia lebih ngandelin persuasi, dialog, debat gitu, bukan paksaan atau dekret. Pandangannya dia sendiri soal sosialisme dan tujuan perestroika itu juga terus berevolusi secara radikal selama dia menjabat. Makin jauh dari dogma Marxis-Leninis yang kaku. Tapi gaya ini dikritik juga kan? Bacaan kita ngutip pengamat kayak Georgi Shekhnazarov, salah satu penasihat Gorbachev. Dia berpendapat kalau kesabaran Gorbachev mimpin debat parlementer yang disiarin langsung itu, Anda bayangin, dia bisa debat panjang sama deputi yang bahkan ngehina dia di TV nasional. Nah, itu justru katanya ngikis otoritasnya di mata publik Soviet. Menarik ya, gimana persepsi kekuasaan bisa beda-beda. Gaya transformasional Gorbachev yang dialogis malah dianggap lemah sama sebagian publiknya yang udah terbiasa sama pemimpin tangan besi. Ini nantang banget gagasan kita soal kepemimpinan efektif.
Iya, benar. Itu dilema yang dihadapi Gorbachev. Popularitasnya di dalam negeri kan anjlok drastis tuh menjelang akhir kekuasaannya. Kebalikan banget sama penghormatan yang dia dapat di luar negeri. Skala perubahannya memang luar biasa, tapi ya konsekuensinya buat negaranya sendiri kompleks banget dan menyakitkan buat banyak orang. Oke, contoh berikutnya bawa kita ke Tiongkok nih, Deng Xiaoping, yang sering disebut arsitek Tiongkok modern. Pendekatannya ke transformasi beda banget ya, terutama kalau dibandingin sama Gorbachev. Deng Bing ini contoh pemimpin transformasional yang fokusnya tuh hampir tunggal, ekonomi. Setelah kekacauan revolusi kebudayaan era Mao Zedong, Deng ini mimpin Tiongkok keluar dari Maoisme radikal. Dia bawa ke reformasi ekonomi yang fundamental, termasuk dekolektivisasi pertanian. Jadi lahan dikelola keluarga lagi. Terus bikin zona ekonomi khusus buat narik investasi asing sama masukin mekanisme pasar ke ekonomi terencana. Transformasi ekonominya fundamental, nggak diragukan lagi. Pragmatis banget ya dia. Betul. Pendekatannya digambarin sangat pragmatis. Ada kutipan terkenal itu kan, nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Analisis ini nyebut pendekatannya sebagai eksperimen konsisten sebelum adopsi kebijakan secara luas. Jadi coba dulu, baru diterapin luas. Menariknya, dia berhasil dominasi kepemimpinan Tiongkok tanpa selalu pegang jabatan formal tertinggi di partai atau negara. Sebagian besar karena dukungan kuat dari militer sama veteran partai. Tapi di sini bedanya ya. Nah iya, disinilah letak perbedaan tajamnya sama contoh kayak Gorbachev atau Mandela. Sementara Deng dorong transformasi ekonomi sistemik yang radikal, dia tegas banget nolak dan nekan setiap upaya perubahan politik sistemik. Ini paling jelas kelihatan pas respons brutal ke protes pro-demokrasi di lapangan Tiananmen tahun 89. Deng ngotot pakai kekuatan militer buat numpas demonstrasi. Zhao Jiang, sekjen partai waktu itu, yang dukung reformasi ekonomi Deng tapi nentang pakai kekerasan militer, itu disingkirin dan jadi tahanan rumah seumur hidup. Nah, ini munculin pertanyaan penting yang disinggung di bab ini kan. Bisa nggak sih kita benar-benar nyebut dia transformasional secara penuh kalau cuma satu dimensi, ekonomi aja, yang berubah drastis? Sementara dimensi politiknya malah dikontrol makin ketat. Apa definisi kita perlu lebih bernuansa gitu ya? Mungkin bedain antara transformasi ekonomi sama politik. Ini benar-benar nunjukin kompleksitas konsep ini sih. Tepat sekali. Kasus Deng ini nunjukin kalau transformasi ekonomi skala masif itu bisa terjadi bahkan mungkin dipercepat tanpa adanya atau bahkan sambil nekan secara aktif transformasi politik ke arah demokrasi. Setidaknya ya itu yang terjadi dalam konteks Tiongkok waktu itu. Ini maksa kita nanya lagi asumsi lama bahwa modernisasi ekonomi itu otomatis bawa liberalisasi politik. Ternyata nggak selalu gitu ya. Benar juga. Oke, terakhir nih, kita ke Afrika Selatan. Nelson Mandela, sosok ikonik global yang perannya dalam mengakhirin apartheid dan bangun rekonsiliasi itu monumental banget. Mandela ini contoh pemimpin transformasional di mana peran personal dan simbolisnya tuh kuat banget, menonjol sekali. Setelah 27 tahun di penjara, dia muncul bukan bawa semangat balas dendam ya, tapi justru sebagai figur sentral dalam negosiasi yang sulit banget buat bongkar sistem apartheid yang kejam itu. Dan dia juga bangun demokrasi multirasial yang inklusif. Peran personalnya krusial banget dalam transformasi ke demokrasi multirasial ini, fokusnya ke penyembuhan bangsa. Fokus ke penyembuhan ya, bukan balas dendam. Iya. Analisis ini nyatet kerjasamanya dia sama F.W. de Klerk, itu pemimpin rejim apartheid terakhir yang ambil langkah berani buat mulai negosiasi. Nah, de Klerk ini bisa dibilang pemimpin transisional lah dari rejim lama. Tapi Mandela yang jadi kekuatan pendorong utama visi Afrika Selatan baru, dia juga harus yakinin partainya sendiri, ANC, yang punya sayap militer dan banyak anggotanya pengen perhitungan gitu kan, buat tetap di jalur negosiasi dan rekonsiliasi. Itu nggak gampang pasti. Pasti susah banget itu. Banget, yang paling luar biasa dan sering disorot itu kemampuannya ngerangkul dan menanginin rasa hormat dari mayoritas populasi kulit putih. Itu setelah dia terpilih jadi presiden kulit hitam pertama secara demokratis. Sikapnya yang magnanim, penuh pengampunan, itu kuncinya. Cerita dia pakai jersey tim rugby nasional Springbok, yang dulu itu simbol supremasi kulit putih, pas final Piala Dunia Rugby 95 di Afsel, itu sering dikutip sebagai momen simbolis persatuan nasional yang kuat banget. Oh ya,
Momen itu ikonik banget. Betul. Dia juga bikin presiden penting, apalagi dalam konteks Afrika pasca kolonial. Dia patuh sama konstitusi baru dan milih mundur setelah cuma 1 masa jabatan presiden. Ini kan kontras ya sama banyak pemimpin pembebasan lain yang cenderung berkuasa seumur hidup. Ini nunjukin komitmennya dia ke sistem demokrasi baru yang dia bantu bangun, bukan ke kekuasaan pribadi. Argumennya di buku ini, tanpa kepemimpinan Mandela yang unik ini, transisi Afrika Selatan kemungkinan besar bakal jauh lebih berdarah. Luar biasa ya. Gimana pengalaman pahit puluhan tahun di penjara malah bisa lahirin kepemimpinan yang fokusnya ke pengampunan, ke rekonsiliasi, bukan malah ke dendam. Ceritanya benar-benar menginspirasi sih. Jadi kalau kita lihat kelima tokoh ini, De Gaulle, Suarez, Gorbachev, Deng, dan Mandela, ada beberapa benang merah nih yang muncul di analisis bab ini. Pemimpin transformasional itu seringnya muncul di persimpangan sejarah gitu. Pas ada krisis besar yang ngancam sistem yang udah ada. Mereka perlu punya kemampuan buat nangkep momen, istilahnya time, place, and circumstance, dan didukung sama kombinasi kualitas personal. Visi jangka panjang, kemampuan negosiasi yang luar biasa, sama keberanian ambil risiko politik yang gede banget. Timing dan kualitas personal ya kuncinya. Iya, penting juga buat terus ingat bedanya ya yang dibuat di pembahasan ini. Kepemimpinan transformasional tuh nggak sama kayak kepemimpinan revolusioner, yang identik sama kekerasan terorganisir itu. Beda juga sama kepemimpinan inspirasional doang. Mahatma Gandhi disebut contoh inspirasional hebat, tapi kan nggak pegang jabatan formal buat lakuin perubahan sistemik lewat negara. Aung San Suu Kyi disebut inspirasional yang mungkin bisa jadi transformasional. Václav Havel juga inspirasional, tapi perannya lebih kayak simbol moral gitu, bukan arsitek perubahan sistemik fundamental kayak yang lain. Jadi ada bedanya ya, antara inspirasi sama transformasi sistemik lewat jabatan. Betul. Dan ditekanin juga kan betapa langkahnya fenomena pemimpin kayak gini. Abraham Lincoln disebut contoh terakhir di AS, ya terkait perang saudara sama penghapusan perbudakan itu. Sementara Inggris misalnya dianggap belum punya pemimpin transformasional di era modern karena perubahannya cenderung lebih bertahap gitu, evolusioner. Bukan didorong satu figur dominan di satu momen genting. Iya, lebih gradual perubahannya. Oke. Jadi setelah eksplorasi kita yang lumayan dalam nih ke bab 4 ini, intisarinya apa ya? Kayaknya gini, kepemimpinan transformasional itu jauh lebih kompleks daripada sekedar jadi kuat dalam arti otoriter atau cuma populer doang. Ini lebih ke soal punya visi perubahan sistemik yang fundamental, punya kapasitas buat navigasi krisis dan negosiasi yang rumit, terus punya kemauan dan keberanian buat bertindak di saat kritis. Dan yang menarik, seringnya mereka melakukan itu dengan cara yang justru menghindarin kekerasan massal ala revolusi. Benar sekali. Ini jelas ngasih kita kacamata baru ya buat nilai kepemimpinan. Jadi pas Anda ngamatin para pemimpin sekarang nih, dimanapun, mungkin ada baiknya nanya, mereka ini cuma muter-muter aja pertahanin status quo, atau ada nggak sih di antara mereka yang nunjukin potensi buat dorong perubahan transformasional yang beneran? Yang bisa perbaiki dasar-dasar sistem kita. Pertanyaan bagus itu. Dan mungkin pertanyaan reflektif yang lebih dalam lagi dari materi ini. Sistem apa sih, entah politik, ekonomi, sosial, atau mungkin lingkungan, yang paling mendesak butuh transformasi fundamental saat ini? Dan, nah ini yang lebih menantang. Kepemimpinan macam apa yang bisa mewujudkannya tanpa jatuh lagi ke jebakan kekerasan, penindasan, atau ironisnya, malah melahirkan pemimpin kuat baru yang justru nutup ruang perubahan di masa depan. Itu pertanyaan buat direnungkan bersama. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.